Sebenarnya kan karyawan resign pun juga, itu kan setelah dia resign kan batal, perjanjiannya kan selesai Betul. kan. Atau misalkan terjadi perselisihan, akhirnya kan diputus juga kontraknya kan selesai, ya. Atau ya sama-sama udah nggak mau aja gitu kan. Kita sepakat ya, muncul kalau kita bikin perjanjian pengakhiran bersama lah. Nah itu juga kan dibatalkan. Ya, jadi semuanya itu bisa dilakukan. Ya, tapi mesti diingat, kalau pengusaha meninggal dunia, itu nggak berarti perjanjian kerjanya batal ya. Ya, tapi diteruskan oleh ahli warisnya. Pak Ivan, bagaimana tentang aturan terkait pembatalan kontrak? Silakan. Oke. Jadi gini, kan kontrak itu sebenarnya kita lihat definisinya itu dua dulu ya. Satu, berakhir ya, dan diakhiri, gitu kan ya. Misal berakhir kan, misalkan contohnya pekerjaannya meninggal dunia, gitu kan ya, itu otomatis jadi berakhir. Nah kalau diakhiri, dibatalkan, itu kan bisa berdasarkan misalkan keputusan suatu pengadilan, ya, yang udah punya kekuatan hukum tetap, gitu kan. Betul. Ataupun juga bahkan ya kalau bisa dibatalkan secara bersama-sama, itu yang namanya mutual termination kan. Jadi kan bisa aja nggak semua dibatalkan oleh perusahaan gitu, misalnya nggak gitu kan ya. Sebenarnya kan karyawan resign pun juga, itu kan setelah dia resign kan batal, perjanjiannya kan selesai kan. Atau misalkan terjadi perselisihan, akhirnya kan diputus juga kontraknya kan selesai, ya. Atau ya sama-sama udah nggak mau aja gitu kan. Kita sepakat ya, muncul kalau kita bikin perjanjian pengakhiran bersama lah. Nah itu juga kan dibatalkan. Ya, jadi semuanya itu bisa dilakukan. Ya, tapi mesti diingat, kalau pengusaha meninggal dunia, itu nggak berarti perjanjian kerjanya batal ya. Ya, tapi diteruskan oleh ahli warisnya. Kalau pekerjaannya meninggal, pekerja yang meninggal itu batal, tapi hak-haknya dia diberikan kepada ahli waris kan. Sesuai dengan aturannya ya. Gitu. Baik. Semoga menjawab ya, Ibu Lely, untuk pertanyaan dari Anda. Terima kasih. Kita ke Hansel ini. Malam Pak, mau tanya bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi di tempat kerja. Itu tadi ya? Iya. Bipartit dan sebagainya. Ya, itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Mungkin saya jelaskan lagi aja ya. Boleh, silakan Pak Ivan. Mungkin belum bergabung. Belum gabung tadi ya. Sampai sonoranya belum bergabung. Ya, jadi kembali kan sebenarnya kan spiritnya dari hubungan kerja itu semuanya itu kan mufakat ya. Kalau kita harus kembali berdiskusi lah ya. Tapi kalau memang benar-benar terjadi perselisihan ya, itu bisa pertama adalah bipartit. Bipartit dulu ya, dua pihak ya. Ya, mengundang salah satu pihak, mengundang lah misalnya buat bipartit. Itu buat berdiskusi. Ya, tujuannya adalah untuk mencapai kata mufakat. Betul. Apapun itu gitu ya. Nah, kalau tidak tercapai, maka salah satu pihak bisa mengajukan permohonan untuk tripartit, yaitu dengan mediator ya. Ya, dari kantor tenagakerjaan. Di situ tugasnya mediator kan menengahi sebenarnya kan. Mungkin kalau berdua nggak bisa, ya ini ada orang penengah lah ya, yang netral lah. Netral, Nah, nanti mediator akan memberikan rekomendasi. Ya, rekomendasi itu tidak mengikat tapinya. Itu hanya rekomendasi. Mau diikutin ya monggo, nggak diikutin ya hak juga dari yang bersengketa. Ya, kalau ada yang tidak puas atau tidak menerima rekomendasi tersebut, maka dapat mengajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Itu tahapannya ya. Dan kalau beberapa hal bisa nanti kasasi ke MA gitu. Seperti itu.